Ujian terbuka program Doktor Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Ganesha segera dimulai. Promovendus dipersilakan untuk memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Dewan Penguji Program Doktor memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Yang terhormat, Ketua Sidang Ujian Promosi Doktor Pasca Sarjana Undiksa, yang kami hormati Promotor Ujian Promosi Doktor Pasca Sarjana Undiksa, yang kami hormati Kopromotor Ujian Promosi Doktor Pasca Sarjana Undiksa, yang kami hormati Penguji Internal Ujian Promosi Doktor Pasca Sarjana Undiksa, yang kami hormati Koorprodi S3 Ilmu Pendidikan Pasca Sarjana Undiksa, yang kami hormati keluarga dari Promovenda serta hadirin yang kami hormati pula. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam harmoni. Selamat siang, selamat datang di ruang auditorium Pasca Sarjana Undiksa dalam acara Ujian Promosi Doktor atas nama Nilo Putu Srinadi pada hari ini, Rabu 20 Juli 2022. Hadirin yang kami hormati, berikut kami perkenalkan tentang Promovendus. Atas nama Nilo Putu Srinadi, kelahiran Badung, 9 Juli 1967. Promovenda tercatat sebagai mahasiswi program studi S3 Ilmu Pendidikan di Pasca Sarjana Undiksa pada tahun 2019. Hadirin yang kami hormati, demikian sekilas tentang Promovendus. Acara selanjutnya akan kami serahkan kepada Ketua Sidang, waktu dan tempat disilahkan. Terima kasih kepada pembawa acara. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam dan salam harmoni. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Penguji, kemudian yang saya banggakan Provenda, selamat sudah sampai pada tahap akhir dari Terima kasih, Prof. proses penyelesaian program doktor ini. Tentunya ini adalah hasil kerja keras dari Ibu selama ini. Walaupun saya tahu Ibu luar biasa sibuknya, tapi masih bisa menyelesaikan disertasi. Ini adalah luar biasa. Mudah-mudahan menginspirasi yang lainnya. Gitu ya. Dan juga tentunya atas bimbingan promotor, co-promotor. Untuk itu secara khusus saya sampaikan terima kasih pada promotor Prof. Agung dan co-promotor 1 itu adalah Prof. Madayudana dan co-promotor 2 adalah Dr. Gede Ratnaya serta peran Ibu Korprodi, juga terima kasih Bu Prodi, serta sekretaris maupun Bapak dosen lainnya. Dan yang saya hormati pula keluarga tentunya yang berbahagia pada hari ini, undangan lainnya yang saya hormati, serta teman-teman bagai yang saya hormati pula. Dengan menyatakan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Diwasa pada hari ini, Rabu 20 Juli 2022, ujian promosi doktor mahasiswa program studi S3 Ilmu Pendidikan Pasca Sarjana Undiksa atas nama Nilo Putu Srinadi dengan judul disertasi Pengaruh Pelatihan dan Budaya Organisasi terhadap Kepemimpinan dan Motivasi serta dampak selanjutnya terhadap kinerja dosen di ITB Stikom Bali dinyatakan dimulai.
Ujian terbuka promosi doktor pada hari ini akan diuji oleh Komisi Ujian dengan susunan sebagai berikut. Ketua Sidang, Profesor Dr. Nyoman Jampel PD, Pak Rektor, karena beliau ada tugas keluar, beliau menugasi saya untuk memimpin sidang ini. Sekretaris saya sendiri, Profesor Dr. Gusti Tuswarte, kemudian Korprodi, Profesor Dr. Putu Ketiniti SMA, Promotor, Profesor Dr. Ana Agung Gede Agung MPD, Co-Promotor 1, Profesor Dr. Imade Yudana MPD, Co-Promotor 2, Dr. Igede Ratnaya STMPD, Penguji Internal 1, Dr. Gusti Ketut Arisuna MPD, Penguji Internal 2, Dr. Kada Arihendra Dantas STMT, Penguji Internal 3, Dr. Iputu Wisnariawan MSI, yang saat ini berlang hadir, Pengujian Internal 4, Dr. Niketut Widiatini SPD MPD. Selanjutnya presi ujian promosi doktor ini dilakukan dengan tata cara sebagai berikut. Pertama, presentasi propenda maksimal 20 menit. Yang kedua, masing-masing penguji mengajukan pertanyaan dengan alokasi waktu maksimal 10 menit atau 2 buah pertanyaan. Hal-hal yang bersifat analisis dan rumus-rumus statistika tidak diperlukan lagi dalam ujian terbuka ini karena sudah diputuskan pada saat ujian tertutup. Yang ketiga, pembacaan tulisan hasil ujian. Sebelum dimulai ujian, saya bertanya apakah saudara dalam keadaan sehat? Astungkare sehat, Prof. Apakah saudara siap diuji? Siap, Prof. Karena saudara Propenda sudah menyatakan siap, ujian dimulai diawali dengan presentasi oleh Propenda. Untuk itu silakan. Waktu maksimal 20 menit. Terima kasih, Prof. Selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam harmoni. Pertama-tama, izinkan saya memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat perkenan beliau, saya bisa berdiri di sini pada hari ini, saya bisa mengikuti ujian terbuka promosi doktor. Yang terhormat, Bapak Ketua Dewan Penguji, Bapak Profesor Dr. Igusti Putu Suwarto MSI, yang saya hormati Ibu Korprodi Ilmu Pendidikan Diksa, Ibu Profesor Dr. Putu Ketiniti MA, yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Ana Agung Gede Agung MPD sebagai promotor saya, yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Imade Yudano MPD sebagai co-promotor 1, yang saya hormati Bapak Dr. Gede Ratnayo ST MPD sebagai co-promotor 2, yang saya hormati seluruh Dewan Penguji, Bapak Dr. Igusti Ngurah Arya Sunu MPD, Bapak Dr. Kadek Rihendra Dantes STMT, Bapak Dr. Iputu Wisnu Aryawan MSI, dan Ibu Dr. Niketut Widiartini SPD MPD. Dan yang saya cintai, keluarga saya yang sudah hadir di tengah-tengah acara ujian saya hari ini, dan seluruh undangan yang telah hadir pada hari ini yang saya hormati pula. Bapak Ibu yang saya hormati, disertasi saya berjudul Pengaruh Pelatihan dan Budaya Organisasi terhadap Kepemimpinan dan Motivasi serta Dampak Selanjutnya terhadap Kinerja Dosen di ITB Stikom Bali. Dalam penerapan Tridharma Perguruan Tinggi, tanggung jawab seorang dosen di dalam melaksanakan tugas-tugasnya harus selaras dengan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Maka dari itu, penting untuk selalu memantau sejauh mana para dosen sudah memiliki kinerja yang baik sehingga tujuan pendidikan tinggi dapat dicapai secara maksimal. Pada saat di lapangan saya melihat apa yang diharapkan dengan apa realita yang terjadi di lapangan, itu ada sedikit perbedaan atau gap di mana di sini faktor-faktor penyebab atau gap yang terjadi tersebut justru ada dari faktor internal dan juga ada faktor eksternal. Dari faktor-faktor yang ada baik itu internal maupun eksternal, saya dalam hal ini tidak meneliti semuanya, tetapi saya dari faktor internal akan meneliti motivasi kerja dan pengalaman pelatihan, dan faktor eksternal adalah kepemimpinan dan budaya organisasi. Nah, jadi faktor-faktor tersebutlah yang akan mempengaruhi kinerja dosen yang ada di ITB Stikom Bali. Jadi pada penelitian saya ini akan ada 5 variabel, di mana ada program pelatihan, budaya organisasi, kepemimpinan partisipatif, motivasi kerja, dan kinerja dosen. Dari beberapa teori yang saya baca, ada dari Gary dan Nurul, kemudian ada dari Pettigrew dan
ada Husaini, ada Rifai. Di situ saya mendapatkan grand teori di mana program pelatihan terdiri dari 7 indikator, budaya organisasi terdiri dari 7 indikator, kepemimpinan partisipatif terdiri dari 7 indikator, motivasi kerja terdiri dari 7 indikator, dan kinerja dosen terdiri dari 7 indikator. Hubungan setiap variabel di dalam penelitian ini digambarkan seperti model struktural yang saya tampilkan di layar, di mana terlihat ada 5 variabel dengan masing-masing 7 indikator. Hubungan yang digambarkan adalah hubungan searah ke kanan yang bermuara di variabel Y. Di sini terdapat 1 hipotesis model dan 18 hipotesis hubungan. Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kuantitatif dengan sebanyak 173 orang sampel. Dan di sini variabel ada 5 seperti yang saya sampaikan tadi, sedangkan teknik pengumpulan datanya adalah menggunakan kuesioner dengan model jawaban tertutup, dengan menggunakan skala Likert, dengan 5 opsi yang saya sebarkan via Google Form. Dan metode analisis datanya adalah menggunakan SAM-PLS yang menggunakan aplikasi Smart PLS. Pada uji validitas dan uji reliabilitas di sini dinyatakan dari uji validitas, jadi semua dinyatakan sudah valid, dan dari uji reliabilitas juga di sana dinyatakan sudah semuanya reliable. Kemudian dilanjutkan dengan analisis persamaan struktural. Jadi setelah proses analisis data menggunakan Smart PLS ini didapatkan hasil seperti gambar yang di layar yang menunjukkan adanya hubungan antar variabel dengan indikatornya dan variabel dengan variabel. Pada slide ditampilkan di sini outer loading atau loading factor untuk variabel X1 serta posisinya pada gambar struktural yang menunjukkan sudah valid. Kemudian yang berikutnya di sini untuk convergent validity atau tabel outer loading untuk variabel X2. Berikutnya adalah convergent validity atau outer loading untuk X3. Berikutnya adalah outer loading untuk X4 dan berikutnya di sini adalah outer loading untuk Y. Jadi di sini semua indikator pada semua variabel secara statistik adalah signifikan. Evaluasi outer model yang kedua adalah diskriminan validity yang dilihat dari nilai cross loading. Di sini terpenuhi dengan baik karena indikatornya memiliki cross-loading lebih pada konstruknya dibandingkan terhadap konstruk lainnya. Nah, sesuai dengan tabel yang tertera di slide, di sini dapat dilihat bahwa reliabilitas yang dimiliki oleh setiap variabel adalah sangat tinggi karena Cronbach's alpanya sudah di atas 0,8. Hasil goodness of fit menyatakan bahwa 99,8% variasi dari kinerja dosen di ITB Istiqomah Bali dapat dijelaskan oleh program pelatihan, budaya organisasi, kepemimpinan partisipatif, dan motivasi kerja. Evaluasi inner model selanjutnya adalah pengujian pengaruh langsung. Berdasarkan hasil analisis dari Smart PLS, didapatkan hasil yang menunjukkan terdapat hubungan pengaruh langsung dari setiap variabel penelitian. Nah, di sini variabel yang lebih berpengaruh terhadap kinerja dosen di ITB Istiqomah Bali, program pelatihan itu koefisiennya sebesar 0,364, motivasi kerja 0,323, kepemimpinan partisipatif 0,201, budaya organisasi sebesar 0,127. Selanjutnya dilakukan evaluasi inner model untuk pengujian pengaruh tidak langsung, di mana ditemukan 9 pengaruh tidak langsung sesuai dengan hipotesis karena hasilnya sudah signifikan. Hasil analisis model struktural di sini memiliki nilai prediksi yang relevan. Jadi model struktural yang diperoleh juga sudah menunjukkan ada hubungan langsung atau tidak langsung antara program pelatihan dan budaya organisasi,
terhadap kepemimpinan partisipatif dan motivasi kerja, serta dampak selanjutnya terhadap kinerja dosen di ITB Stikom Bali. Hasil temuan ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu, misalnya hubungan program pelatihan dengan kinerja dosen pernah dilakukan oleh Venia dan Masudi, hubungan budaya organisasi dengan kinerja dosen pernah dilakukan oleh Dirwan dan Awaludin, hubungan kepemimpinan partisipatif dengan kinerja dosen juga pernah dilakukan oleh Sudirno, hubungan motivasi kerja dengan kinerja dosen pernah dilakukan oleh Bandasu dan Sufianti. Jadi berdasarkan hasil pengujian di mana model teoritis yang saya ajukan itu sudah terbukti secara empirik sesuai dengan data-data yang ada di lapangan dan hasil pengujiannya, sehingga model itulah yang tetap saya rekomendasikan. Nah, jadi novelty atau kebaharuan daripada penelitian saya antara lain, yang pertama adalah mengembangkan multivariabel pengukuran terhadap kinerja dosen yang berfokus pada variabel pelatihan, budaya organisasi, kepemimpinan, dan motivasi. Yang kedua, ditemukan model struktural hubungan variabel program pelatihan, budaya organisasi, kepemimpinan partisipatif, dan motivasi kerja terhadap kinerja dosen yang sudah teruji secara empiris di ITB Stikom Bali. Jadi dari hasil penelitian saja, jadi saya mengambil kesimpulan. Yang pertama, hasil pengujian hipotesis menunjukkan adanya pengaruh positif secara langsung ada 9 hipotesis dan pengaruh positif secara tidak langsung 9 hipotesis pada variabel penelitian. Serta model yang diajukan itu teruji secara empirik. Yang kedua, hasil analisis deskriptif mengenai kondisi kelima variabel yang diteliti adalah sebagai berikut. Jadi program pelatihan di ITB Stikom Bali berada pada kategori baik dan budaya organisasi, kepemimpinan partisipatif, motivasi kerja dan kinerja dosen di ITB Stikom Bali berada pada kategori sangat baik. Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang saya dapatkan, jadi di sini saya mengajukan beberapa saran. Yang pertama, saya menyarankan kepada Rektor ITB Stikom Bali agar hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan sebagai acuan untuk menentukan strategi dalam manajemen organisasi perguruan tinggi sehingga diharapkan mampu meningkatkan kinerja dosen di ITB Stikom Bali. Yang kedua, saya sarankan kepada para dosen ITB Stikom Bali agar hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang program pelatihan, budaya organisasi, kepemimpinan partisipatif, motivasi kerja, dan kinerja dosen di ITB Stikom Bali. Yang ketiga, saran saya kepada para teoretisi administrasi pendidikan, agar temuan hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam pengembangan teori-teori ilmu administrasi pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan variabel yang diteliti dalam penelitian ini. Dan yang keempat, saran saya kepada peneliti lain yang memiliki minat kuat untuk meneliti tentang kinerja dosen, agar temuan hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu rujukan dalam mencari atau menelusuri variabel-variabel lainnya di luar daripada variabel penelitian ini, sehingga temuan hasil penelitiannya nanti akan dapat menambah wawasan bagi peneliti-peneliti berikutnya. Demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan tentang disertasi saya. Atas perhatian Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan Pramosanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Namo Buddhaya. Ya, waktu yang digunakan hanya 13 menit. Selanjutnya saya persilahkan tim penguji untuk menyampaikan pertanyaan. Kesempatan pertama saya berikan penguji internal 1. Silakan Dr. Gusti Alisuna. Waktu maksimal 10 menit. Terima kasih Bapak Direktur selaku pimpinan sidang yang saya sangat hormati, Ibu Korprodi Ilmu Pendidikan yang saya hormati, para promotor dan kopromotor yang sangat saya hormati, para penguji internal semuanya yang saya hormati, Ibu Putri, dan seluruh keluarga dan penyemangat yang hadir pada siang hari ini. Selamat siang, selamat datang di Undiksa. Bu Putri, saya bangga sekali melihat Bu Putri berdiri di depan dengan PD ya. Suksmo, Pak. Jadi apa yang Bu Putri sampaikan dengan performa yang luar biasa itu menunjukkan bahwa Bu Putri sudah
siap untuk mendapatkan gelar doktor ini, Bu Putri. Astungkare. Bu Putri, kita lupakan disertasi dulu, Bu Putri ya. Bu Putri tidak perlu memikirkan disertasi karena pertanyaan saya tidak ke disertasinya, tetapi ada hubungannya gitu ya, ada hubungannya. Jadi Bu Putri tidak perlu memikirkan ini harus saya cari di halaman berapa, tidak ada. Selain saya menyampaikan penghargaan bahwa Bu Putri sudah mengambil semua core keilmuan di AP, saya juga merasa bangga karena Bu Putri sangat cocok mengangkat topik di disertasi ini. Kenapa saya bilang sangat cocok? Karena Bu Putri sungguhnya saya sudah kenal lama sekali. Bahkan ketika kita sama-sama di pendidikan non formal dengan Prof. Yudana, dan kita sering melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan. Nah, jadi apa yang Bu Putri lakukan dan kemudian apa yang sudah Bu Putri lakukan, termasuk apa yang sekarang diteliti, itu sangat relevan sekali. Itu pertama. Yang kedua, Bu Putri juga karena saya lihat memiliki leadership yang bagus, saya pilih menjadi salah satu orang yang ada di Asosiasi Promapi. Bapak Direktur juga sudah saya sampaikan, termasuk teman-teman dosen di AP. Promapi itu adalah Asosiasi Profesi Manajer dan Administrator Pendidikan Indonesia. Dan kebetulan pusatnya di Jakarta, dan kemudian ada di Bandung, dan di Bali kebetulan saya menjadi ketuanya, Bu Putri jadi bendahara ya. Nah, jadi itu salah satu alasan mengapa saya memilih, karena Bu Putri memiliki jiwa leadership yang bagus. Nah, oleh karena itu, pertanyaan saya sekarang, ya, kenapa saya bilang tidak perlu membuka disertasi, tetapi ada hubungannya. Ini kaitannya, Bu Putri sekarang bercerita ya, bercerita. Coba ceritakan Bu Putri, keterkaitan perjalanan karir Bu Putri dengan topik disertasi ini, karena kami dari tim penguji ingin sekali tahu sejauh mana Bu Putri selaku Promopenda memiliki kebanggaan nanti setelah tamat menjadi doktor di S3 Undiksa ini. Artinya begini, sejauh mana sesungguhnya pelatihan dan budaya organisasi berpengaruh terhadap kepemimpinan Bu Putri. Ya, dengarkan baik-baik Bu Putri. Ini judul disertasinya saya sambungkan ke hidupnya Bu Putri ini. Sejauh mana pelatihan dan budaya organisasi berpengaruh terhadap kepemimpinan Bu Putri dalam mengelola lembaga Stikom Bali. Nah, lanjutannya lagi satu, dampak terbesar apa yang Bu Putri dapatkan setelah mengikuti studi di S3, Prodi IP, konsentrasi AP, terhadap kinerja Bu Putri ke depannya. Nah, ini persis nih dengan judul disertasinya, tapi untuk Bu Putri gitu. Silahkan Bu Putri. Terima kasih Pak Direktur. Silakan direspon langsung Ibu. Seksmo Pak Dr. Arya Suno dari atas pertanyaannya. Jadi yang pertama, jadi sejauh mana hubungan daripada disertasi saya dengan karir saya selama ini. Demikian kalau tidak salah nih. Ya, mungkin di sini saya juga harus bercerita nih Bapak. Jadi bagaimana karir saya dari awal sampai sekarang ini, saya benar-benar memulai karir itu adalah dari bawah. Dari saya menjadi seorang front office, ya, kemudian jadi lama-kelamaan semakin meningkat Astunggara. Nah, sekarang ini saya dipercaya sebagai wakil rektor. Jadi itu tentunya sangat berpengaruh atau tidak terlepas dari apa yang sudah diberikan oleh atasan-atasan kami. Ya, jadi atasan kami memberikan kepercayaan juga kepada kami bagaimana kami harus meningkatkan selalu wawasan, jadi meningkatkan kompetensi. Tentunya untuk bisa meningkatkan wawasan, meningkatkan kompetensi itu adalah dengan cara
Pertama misalnya adalah mengikuti pelatihan. Jadi dengan pelatihan saya ikuti, jadi saya di situ bisa belajar lebih banyak lagi apa yang harus saya lakukan ke depannya, apa yang harus saya kembangkan ke depannya, dan bagaimana saya harus melakukan hal tersebut. Nah, termasuk juga saya diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan S3 di Undiksa dengan di program di Prodi IP. Jadi itu tidak terlepas karena supaya saya bisa mengembangkan lagi apa yang sudah bisa saya lakukan selama ini. Jadi saya di sini ingin mewujudkan atau membantu institusi di mana tempat saya bekerja supaya bisa mencapai visi dan misi di mana, karena kami berkecimpung juga di perguruan tinggi. Jadi tentunya di sini keinginan kami adalah bagaimana kami bisa mencetak lulusan-lulusan yang profesional atau lulusan-lulusan yang bermutu. Jadi tentunya di sini harus dimulai dari diri kita masing-masing sebagai seorang dosen, sebagai orang yang mengelola perguruan tinggi tersebut, supaya kita bisa memberikan contoh kepada mahasiswa, dan juga kita bisa memberikan contoh karena kami di sini sebagai manajemen, jadi supaya bisa juga memberikan contoh kepada dosen-dosen yang lain. Jadi di sini kita sebagai seorang dosen itu karena juga merupakan tugas yang cukup berat. Jadi dosen itu bukan hanya memberikan pengajaran saja, bukan hanya bisa mentransfer ilmu, tetapi juga harus bisa mendidik. Jadi karena itu kami di sini, jadi saya di sini merasa bahwa pelatihan itu sangat dibutuhkan. Jadi sehingga nantinya dengan pelatihan itu kita bisa menambah wawasan, kemudian itu bisa kita kembangkan di institusi yang tempat kita bekerja, sehingga itu bisa menjadi budaya organisasi yang akan menjadi lebih baik, dan juga di kepemimpinan. Jadi dengan kita mengembangkan budaya organisasi yang baik, jadi di situ dengan kinerja yang sudah bagus, jadi kita terapkan, jadi akan diikuti oleh yang lainnya. Jadi di sini tentunya pemimpin di situ akan bisa, kita sebagai bawahan akan bisa memberi bantuan kepada pemimpin bagaimana di dalam mengambil keputusan. Jadi kita bisa memberikan masukan-masukan yang baik supaya keputusan-keputusan yang diambil, yang akan kita kerjakan ke depannya juga tidak salah atau memang bisa lebih baik ke depannya. Demikian. Jadi dengan demikian maka kinerja kita pun akan semakin baik. Demikian Prof. Ya, Pak Dr. Ari Wisnu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Putri. Saya puas dengan jawabannya Ibu. Ya. Saya serahkan kembali ke Bapak pimpinan sidang. Terima kasih. Selanjutnya saya beri kesempatan Puji Internal 2, Dr. Kadek Riendra. Silakan. Terima kasih pimpinan sidang. Yang saya hormati Ketua Sidang Ujian Promosi Doktor, Sekretaris Ujian Promosi, Promotor Utama, Kopromotor 1, Kopromotor 2, kolega penguji internal, Ibu Korprodi S3 Ilmu Pendidikan, dan tentunya yang saya hormati pula adalah keluarga dari Promovenda yang hadir di sidang terbuka ini, yang telah membeli spot kepada Promovenda Niluh Putu Srinadi. Yang pertama saya ungkapkan ke Ibu, saya pangling Bu. Pertama, saya lihat Ibu ini Bu Putri yang kemarin atau tidak ya? Gitu. Itu yang pertama Bu. Artinya apa? Artinya secara psikologis Ibu benar-benar tenang dan menyampaikan apa adanya hasil penelitian Ibu yang mempengaruhi secara fisik sehingga berbeda sekali. Itu yang saya rasakan. Terus yang selanjutnya saya ucapkan selamat Ibu sudah berada pada tahap akhir Semua Pak Dokter. di ujian terbuka ini, walaupun memang kita sering ketemu di WA ya Bu ya. Mohon maaf apabila saya telat membalas WA Ibu ya Ibu. Oke. Terus yang selanjutnya Ibu, saya juga mengapresiasi hasil penelitian Ibu ini sudah diterbitkan di jurnal internasional. Ini berarti bahwa hasil penelitian Ibu sudah diakui oleh masyarakat internasional. Sampai dari submission sampai Ibu mendapatkan
LOA dari artikel Ibu itu. Nah, selanjutnya Ibu, saya ingin bukan bertanya, mungkin sharing Ibu di bidang manajerial. Sekarang Ibu berada di pimpinan di Stikom. Saya tertarik judul disertasi ini bukan di variabelnya, Bu. Saya tertarik judul disertasi ini di unit analisis, Ibu. Ya, karena memang saya berpikirnya kalau unit analisis ini Ibu bisa deskripsikan dengan baik, seperti nanti pertanyaan saya akan mengacu pada budaya sebenarnya. Yang saya ingin Ibu gambarkan, unit analisis Ibu adalah di ITB Stikom, Bali. Saya boleh bertanya, rohnya Stikom menggunakan nama ITB bagaimana, Bu? Apakah ITB yang dimaksud untuk mempengaruhi instrumental akademik yang ada di Stikom? Karena ITB yang kita kenal adalah Institut Teknologi Bandung. Itu benar-benar mempengaruhi budaya nanti di sana, dan pastinya lingkungan akademik yang ada di Stikom, Bali. Karena saya berpikir Stikom pun sudah mempunyai nama besar sebenarnya. Tapi kenapa harus ada roh ITB di sana? Nah, itu yang pertama, walaupun saya tahu ini adalah Institut Teknologi dan Bisnis. Betul Ibu ya? Betul, Pak Dr. Kade. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu, ini satu-satunya sinopsis yang saya baca ada novelty yang Ibu ungkapkan, yaitu adalah model struktural atau struktural model. Ini sebenarnya hal penting bagi kita secara ilmiah. Kita sebagai akademisi, sebagai peneliti, sebenarnya menemukan hal baru ini penting sekali. Nah, artinya adalah kebaharuan ini tidak berhenti di sini, Bu. Karena Ibu sudah menemukan struktur modelnya. Kalau saya boleh sarankan, Ibu. Ya, kalau saya di teknik, wiring diagram saja saya bisa hakikan. Apalagi temuan yang sekelas disertasi ini, struktur model. Jadi model ini benar-benar Ibu temukan berdasarkan hasil-hasil penelitian yang Ibu dapatkan. Saya sarankan Ibu mendaftarkan struktur model ini menjadi haki atas nama Niluh Putu Srinadi. Kita siap membantu di lembaga kita, di lembaga P2M, LP2M, ada sentra haki kita di sana. Itu dua hal yang mungkin saya minta Ibu untuk bercerita. Terima kasih Ibu Putu. Semua Bapak Dr. Kade Riendra Dantes. Jadi yang pertama, jadi di sini saya bercerita sedikit. Jadi kenapa nama ITB Stikom Bali? Padahal ITB itu yang sudah terkenal itu kan di Bandung, demikian nih. Jadi di sini karena saya sendiri juga ikut terlibat di awal dengan yayasan juga. Jadi pertama untuk memilih nama karena kami sebelum institut kami adalah sekolah tinggi, jadi STIMIK Stikom Bali, begitu Pak Dr. Kade. Nah kemudian setelah menjadi institut, jadi kebingungan juga, jadi ada beberapa nama yang sempat diajukan. Jadi karena yayasan kami ada 4 orang, jadi semuanya sempat mengajukan nama, jadi bermacam-macam nama, tapi semuanya dianggap tidak cocok. Nah, akhirnya dari pihak yayasan, jadi bukan hanya berbicara dengan manajerial saja, tetapi juga istilahnya menanyakan ke orang yang mengartikan nama, yang bisa mengartikan nama, apa sebaiknya. Jadi sebenarnya kan itu Institut Teknologi dan Bisnis. Ya, karena itu Institut Teknologi dan Bisnis, ya singkatannya adalah ITB. Ya udah kita ambil nama ITB tersebut. Bukan berarti kita mau mendompleng nama besar ITB yang ada di Bandung, tetapi karena ITB itu memang adalah singkatan dari
Institut Teknologi dan Bisnis. Demikian Pak Dr. Kadek, kenapa nama ITB tersebut dipakai di ITB Stikom Bali? Terima kasih Bu, karena kemarin saya perjalanan ke Denpasar dengar radio itu ITB Stikom Bali. Saya berpikirnya Institut Teknologi Bandung itu, tapi ada Stikomnya, Sekolah Tinggi Ilmu Komputer gitu. Nah, itu yang saya, jadi unit analisis ini unik. Saya kira di dalam satu lembaga ada dua organisasi di sana. Sehingga yang saya katakan tadi, apakah pemilihan nama ini akan berdampak sertaan dengan instrumental dari akademik yang ada di sana untuk memicu kualitas akademik di sana, atau memang hanya seperti yang Ibu katakan tadi, hanya singkatan saja. Terima kasih Ibu. Saya kembalikan ke pimpinan sidang. Terima kasih Pak Dr. Kadek. Iya. Yang kedua, mohon maaf Bapak Profesor, jadi saya menyampaikan terima kasih atas saran dari Pak Dr. Kadek Rihendra tadi, jadi di mana saya disarankan untuk mendaftarkan ke HAKI, jadi segera akan saya lakukan, jadi mohon saya dibantu Pak Dr. Kadek. Sukses semua. Ya, bagus dari Prof. Rendah. Selanjutnya saya persilakan penguji terempat Dr. Ketut Widiatini SPD MPD. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Yang terhormat Ketua Sidang, kemudian yang terhormat Sekretaris Ujian Promosi Doktor, yang terhormat promotor, kopromotor, penguji internal, Ibu Koor Prodi, serta yang saya hormati keluarga dari Promovenda dan Ibu Luh Putu Sri Nadi. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu Dr. Widi. Iya, senang berjumpa Bu ya dalam sidang ujian promosi doktor hari ini di Pasca Sarjana Undiksa. Saya akan sedikit bertanya Bu, mungkin tidak ada perbedaan sedikit dengan penguji internal 1. Pertanyaan saya. Jadi tadi penguji internal 1 bertanya terkait dengan kinerja Ibu sebagai seorang pemimpin. Ya. Nah, Ibu sebagai seorang pemimpin di ITB Stikom Bali, ya, apa upaya Ibu yang bisa Ibu berikan nanti di tempat Ibu, ya, agar bisa mempertahankan kinerja dari dosen di Stikom tersebut, Ibu? Silakan. Ya, silakan langsung respon Ibu. Terima kasih Ibu Dr. Widi atas pertanyaannya. Jadi apa yang akan saya lakukan di ITB Stikom Bali untuk selanjutnya? Jadi di sini karena penelitian saya itu adalah berdasarkan gap yang ada di ITB Stikom Bali dan saya menemukan model sesuai dengan data-data yang sudah saya kumpulkan. Jadi nantinya, jadi saya memang duduk di dalam manajerial, tetapi saya sendiri punya atasan. Jadi tentunya apa yang sudah saya dapatkan dari hasil penelitian saya ini nanti akan saya komunikasikan dengan atasan saya. Jadi sehingga nantinya, jadi apa yang saya dapatkan karena itu adalah berdasarkan hasil penelitian, jadi saya tentunya akan berkomunikasi dan berharap dari hasil penelitian saya ini akan dilakukan. Yang pertama, jadi di dalam pelatihan, jadi supaya pelatihan itu akan lebih ditingkatkan lagi, karena di situ terbukti bahwa pelatihan itu akan sangat mempengaruhi bagaimana meningkatkan kinerja daripada dosen. Nah, jadi saya akan berdiskusi dengan beliau, jadi supaya nantinya apa dari hasil saya ini, jadi pelatihan, budaya organisasi, kepemimpinan, dan itu semuanya akan ditingkatkan lagi untuk meningkatkan kinerja dosen yang ada di ITB Stikom Bali. Demikian Ibu Dr. Widi, sukses semua. Ya, sukses untuk Ibu. Sukses semua Ibu. Ampun. Sukses semua. Selanjutnya saya beri kesempatan Ko-promotor 1, Prof. Dr. Made Yudana. Silakan, Prof. Made. Bapak Ketua Sidang yang saya hormati, Bapak Direktur Pasca yang sekaligus sebagai sekretaris, Ibu Korprodi yang saya hormati, Profesor Dr. Putu Kertini Tiasi, sejawat promotor yang sudah menorehkan legasi bagi penyelesaian studi
Saudari Putri, kemudian teman-teman sejawat penguji internal yang saya hormati. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pak Ketua Sidang, izinkan saya agak berbeda sedikit dengan teman-teman yang lain. Karena yang tampil di hadapan Bapak pada saat ini sebetulnya adalah anak saya dari kampung saya di Ayunan, Pak. Orang tuanya hadir di siang hari ini, yang adalah guru saya dulu ketika saya sekolah dasar. Pak Made Kantim, suksema banget Pak, Bapak bertemu dengan saya di ruang terhormatnya Pasca Undiksa. Begitu juga Ibu. Ini Pak, ibunya Putri ini Pak, yang di nomor 2, urutan nomor 2 dari belakang. Beliau inilah yang membimbing saya dan Pak Made ini yang membimbing saya sehingga teng-tengnya karena beliau yang bimbing saya juga membimbing putrinya hingga tiba di tempat ini sekarang. Itu adalah suasana kebatinan saya sebagai tim penguji sekaligus kopromotor 1 yang kebetulan berasal dari kampung yang sama dengan saudara Promovenda. Nah, karena ini adalah kewajiban yang harus saya lakukan, saya memanggil Putri ini kalau di Ayunan Kadek sebetulnya yang lebih populer di Ayunan. Saya pakai nama Ayunan saja. Kadek ITB Istiqom Bali setahu Pak Yudana adalah holding company yang memiliki banyak sekali satelit. Terkait dengan itu, apa sih yang Kadek ingin tawarkan sebagai mimpi besar di disertasi agar bangun kulturnya Istiqom Bali yang memiliki satelit yang sangat banyak ini benar-benar bisa lebih baik di masa yang akan datang. Karena ada paradigma jika sebuah institusi memiliki satelit yang banyak, tingkat ribetnya mengelola jauh lebih tinggi dibandingkan hanya dengan satu institusi. Barangkali itu yang bisa nanti Kadek jawab sehingga para penguji di siang hari ini benar-benar melihat ada novelty yang luar biasa yang Kadek tawarkan dalam rangka membangun Istiqom Bali yang akan datang. Dan sebelum Pak tutup, Pak ingin menyampaikan Kadek adalah doktor yang ketiga di Ayunan. Saya doktor pertama, Sudiana doktor kedua, Putri Srinadi adalah doktor yang ketiga. Suksema, Prof. Ini kebanggaan untuk kami warga masyarakat Ayunan yang kebetulan saya adalah Sabedese di adat Ayunan sekarang yang baru 2 hari yang lalu menyelesaikan masalah LPD dengan bapaknya Putri Srinadi, Pak Made Kantim. Terima kasih Pak Direktur. Saya agak sedek gini ngomong karena yang ada di hadapan saya ini bukan siapa-siapa. Tapi orang yang betul-betul dari kecil saya biasa mainin telinganya. Mohon maaf ini. Terima kasih. Suksema Pak Made dan. Selanjutnya yang beri kesempatan pada kopromotor 2, Dr. Ratnanya, silakan. Terima kasih Pak Ketua Sidang. Yang terhormat Pak Ketua Sidang sekaligus sebagai Sekretaris Pak Direktur, kemudian kopromotor yang saya hormati juga kopromotor 1, kemudian Ibu Korprodi dan juga tim penguji semuanya. Dan begitu juga Bu Putri beserta keluarga yang hadir pada saat ini di ruangan ini. Om Swastiastu. Ya, semoga pikiran baik datang dari segala penjuru. Saya mengucapkan selamat kepada Bu Putri. Saya sebagai kopromotor 2 juga bangga kepada Bu Putri karena Bu Putri ini di angkatan 2019 sekarang sudah mencapai atau sudah bisa ikut dalam ujian terbuka disertasi. Nah, ini adalah rangkaian yang harus ditempuh untuk mendapatkan gelar doktor.
Jadi sidang terbuka ini saat ini adalah bunga melati, bunga mawar. Harga mati tidak boleh ditawar. Bu Putri, saya sih sudah membaca disertasi Ibu, dan dari hasil yang sudah didapatkan berdasarkan analisis itu semuanya signifikan. Jadi tidak ada yang sangat signifikan, kemudian signifikan, kurang signifikan, terus tidak signifikan. Semuanya signifikan gitu. Nah, kemudian dari strukturnya, ternyata ada yang nilainya loading faktornya itu ada yang besar dan ada yang kecil. Seandainya Bu Putri disuruh untuk memilih, untuk meningkatkan kinerja staf di Stikom, ITB, di antara pelatihan, budaya organisasi, kemudian kepemimpinan, motivasi, kira-kira yang mana Ibu pilih yang dijadikan prioritas? Nah, mungkin itu ya, tidak banyak yang saya tanyakan, cuman satu saja. Silakan. Silakan, Ibu. Baik, semua Bapak Dr. Ratnayo. Jadi dari apa yang disampaikan tadi, saya mengucapkan terima kasih karena Bapak Dr. Ratnayo sudah membimbing saya sampai saya berada di sini sekarang. Jadi sebelum saya menjawab pertanyaan dari Bapak, izinkan saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ketua Yayasan kami, yaitu Bapak Ketua Yayasan Widya Dharma Santi, yaitu Bapak Dr. Nusidi Bagus Dharma Diaste, MSIHK. Selamat datang Bapak. Terima kasih banyak Bapak sudah menghadiri sidang kami, dan juga Bapak WR1 dan juga Bapak WR3 dari ITB Stikom Bali yang telah hadir di tengah-tengah kita semua. Kami ucapkan terima kasih banyak. Nah, selanjutnya saya menjawab. Jadi pertanyaan Bapak tadi, dari faktor-faktor yang ada di dalam penelitian saya, seandainya saya disuruh memilih dari kelima faktor tersebut, yang mana dari keempat faktor tersebut, yang mana yang akan saya lakukan pertama untuk meningkatkan kinerja dosen di ITB Stikom Bali. Nah, kalau melihat semuanya itu semuanya penting. Nah, cuman dari keempat tersebut, jadi saya harus memilih. Kalau saya memilih, yang saya akan lakukan pertama itu adalah meningkatkan pelatihan. Kenapa meningkatkan pelatihan? Karena tadi juga saya dapat menyampaikan, karena dengan pelatihan yang diberikan kepada dosen yang ada di ITB Stikom Bali, di situ mereka akan bisa membuka wawasan, akan menambah wawasan, akan menambah ilmu mereka. Jadi sehingga dengan apa yang mereka dapatkan tersebut akan bisa membantu pemimpin. Bagaimana pemimpin, bagaimana memberikan masukan-masukan kepada pemimpin untuk mengambil keputusan-keputusan yang kedepannya tidak akan menemui kegagalan atau menemui kesalahan, dan di sini akan bisa menjadi budaya organisasi yang bagus seandainya seseorang sudah mempunyai jiwa yang baik, budi pekerti yang baik karena pengalaman-pengalaman dari pelatihan-pelatihan yang dilakukan. Jadi sehingga kinerja daripada masing-masing orang itu bisa dapat ditingkatkan. Demikian yang dapat saya sampaikan Bapak Dr. Ratnayo Suksmo. Oke, terima kasih. Jawaban sangat bagus. Terima kasih Pak Gede. Selanjutnya saya beri kesempatan promotor Prof. Dr. Agung. Gede Agung, silakan. Baik, terima kasih Bapak Direktur. Om Swastiastu. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua dan salam hormati. Yang hormati Bapak Direktur, selaku Ketua Dewan Penguji Doktor, yang saya banggakan Ibu Korprodi S3 Ilmu Pendidikan, teman-teman tim promotor dan juga tim penguji internal, berikutnya Bu Putri Frinadi, selamat Bu, dan juga selamat datang Bapak ini pimpinan di
ITB Stikom Bali ya. Rasanya di antara tiga itu ada saya kenalin saya Pak Ketua Yayasan adalah Pak Ida Bagus dan Muyaso adalah teman saya dulu waktu samaan prajabatnya tahun 83 ya. Dulu juga sering bulu tangkis di Labuana Pak ya. Lama ketemu. Juga Bapak Ibu Bapak-bapak Wakil Rektor 1 dan 3, terima kasih sudah bisa hadir di forum ini. Khusus kepada orang tua Bu Putri, selamat Pak. Bapak sudah berhasil menjadikan anaknya sukses, menjadi lebih tinggi dari bapaknya. Kalau Pak mungkin S1, ini anaknya sudah S3. Bu Putri, yang saya banggakan, saya tidak banyak bertanya karena dari pertanyaan tadi sudah banyak di-cover oleh semua teman itu. Bagaimana caranya mengimplementasikan hasil penelitian di tempat kerja Bapak Ibu sebagai di sana sebagai Wakil Rektor 2 ya, yang membidang SDM. Tapi itu sudah banyak diceritakan sehingga saya tidak jadi bertanya gitu. Saya tanya satu saja. Biasanya kepemimpinan itu mempengaruhi budaya organisasi. Ini Ibu kan tempatkan organisasi itu harus didepankan. Gimana logikanya kok bisa budaya organisasi itu mempengaruhi kepemimpinan? Singkat saja, silakan. Suksma Prof. Agung. Ya, silakan. Jadi yang pertama saya mengucapkan terima kasih banyak karena bimbingan dari Prof. Agung sebagai promotor. Jadi saya sekarang ini bisa berada di sini untuk mengikuti ujian terbuka promosi doktor. Jadi yang berikutnya saya ingin menjawab, jadi bagaimana budaya organisasi yang akan mempengaruhi kepemimpinan. Nah, jadi begini, kalau menurut yang sendiri, jadi budaya organisasi itu adalah apa yang kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di dalam organisasi itu sendiri. Nah, di Stikom Bali demikian juga, jadi kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di ITB Stikom Bali, jadi tentunya di situ akan sangat berpengaruh terhadap kepemimpinan dan juga terhadap kinerja. Jadi misalnya di Stikom Bali ada slogan bagaimana setiap orang yang bertemu di Stikom Bali itu di awal itu adalah mengucapkan selamat pagi, walaupun itu siang, sore atau malam, tetapi selamat pagi itu ditanamkan sebagai budaya di ITB Stikom Bali supaya semua orang yang ada di lingkungan ITB Stikom Bali adalah selalu semangatnya seperti di pagi hari. Jadi bukan kalau biasanya kalau kita sudah sore sudah mulai turun semangatnya, tetapi di sana ditanamkan supaya semangat itu selalu seperti di pagi hari, masih fresh demikian. Nah, jadi di sini jadi dengan budaya organisasi yang seperti itu tentunya di sini akan berpengaruh terhadap kepemimpinan yang ada di ITB Stikom Bali. Jadi di mana kami pun juga termasuk salah satu orang yang duduk di dalam kepemimpinan, jadi itu pun kami juga terpengaruh, akan selalu bersemangat bagaimana meningkatkan mutu, bagaimana meningkatkan kinerja di ITB Stikom Bali sehingga tujuan daripada ITB Stikom Bali dapat diwujudkan. Demikian yang bisa kami sampaikan Prof. Agung Suksmo. Terima kasih, cukup. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Ibu Putri, selamat sekali lagi. Jadi tadi sudah banyak sekali disampaikan oleh Dewan Penguji. Sebelum saya beri kesempatan dulu Ibu Perprodi, silakan. Suksma Pak Direktur, sebagai Ketua Sidang yang saya hormati Bapak-Bapak promotor dan kopromotor atas nama Ibu Putri Srinadi, kemudian teman-teman dari sebagai penguji internal, saya aturkan terima kasih atas bimbingan dan kemudian masukan yang diberikan untuk perbaikan atau kesempurnaan dari disertasi Ibu Putri Srinadi. Yang saya hormati pula Bapak Ketua Yayasan dari ITB Stikom Bali, Bapak Wadir, Wakil Rektor 3, 1, selamat datang. Kemudian ayah ibunya Bu Putri, dan kemudian adik-adiknya, putranya, dan kemudian teman-teman yang hadir pada sore ini. Untuk ketiga kalinya saya mengekspresikan rasa bangga saya pada pagi ini karena hari ini Bu Putri adalah doktor ketiga kalinya, yang ketiga hari ini, kemudian kemarin ada 2 doktor, kemudian
2 hari yang lalu ada 2 doktor, jadi dalam 1 minggu, Senin, Selasa, Rabu ini S3 Ilmu Pendidikan meluluskan 7 doktor. Jadi kita patut bangga, dan mungkin karena ada pimpinan dari Stikom Bali di sini, saya sebagai Korprodi berjanji Bapak untuk membantu teman-teman sehingga sudah sangat jelas peningkatan kualitas akademik akan berpengaruh pada profesionalisme dosen-dosen di situ. Kemudian secara personal, saya bangga pada performance Bu Putri tadi, dan bagaimana cara Anda menjawab itu menunjukkan bagaimana kualitas akademik Anda. Saya bangga karena Anda adalah bisa menunjukkan inilah sebenarnya kualitas S3 Ilmu Pendidikan di Undiksa. Yang bangga untuk itu. Ada pertanyaan saya, Ibu. Ibu tadi memilih bahwa pelatihan adalah yang paling berpengaruh di antara kesemuanya. Ketika Ibu diminta untuk memilih. Wah, pelatihan. Saya bertanya, kalau kita berbicara secara nyata, apakah betul ini hasil penelitian? Oke. Tapi kalau kita lihat secara nyata, betul tidak? Kalau misalnya di ITB Stikom Bali diadakan pelatihan-pelatihan yang banyak, betul tidak dia akan bisa meningkatkan kinerja? Kemudian dia bisa meningkatkan, apalagi yang saya agak khawatir ini tadi ada budi pekerti dari pegawai di sana. Nah, itu kita mungkin berbicara berbeda antara hasil penelitian dengan kenyataan apabila memang berbeda, tapi karena Ibu sebagai pimpinan, saya yakin Ibu bisa menjawab pertanyaan itu. Terima kasih. Suksma Prof. Titi, ya, sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih banyak karena motivasi yang diberikan oleh Prof. Titi sehingga saya lebih bersemangat di dalam menyelesaikan disertasi saya dan saya bisa berdiri sekarang ini, Prof. Jadi kalau tadi pertanyaan Prof. Titi, jadi kalau kita melihat secara nyata, apakah betul pelatihan yang dilakukan itu akan bisa meningkatkan kinerja? Demikian kalau tidak salah yang tangkap. Jadi dari penelitian yang saya lakukan itu adalah berdasarkan gap yang terjadi yang saya lihat di lapangan, dan kemudian dari data-data yang terkumpul itu adalah dari dosen-dosen yang ada di ITB Stikom Bali, dan setelah dianalisis memang pelatihan itu yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kinerja, yang dalam hal ini yang saya teliti adalah dosen. Dan saya sendiri yakin kalau pelatihan itu ditingkatkan dengan baik, jadi terutama adalah pelatihan-pelatihan yang memang terkait dengan bidang-bidang mereka. Jadi seperti di ITB Stikom Bali misalnya ada dosen-dosen, apakah itu misalnya dosen itu yang memang mengkhusus ke IT, apa dosen itu yang memang mengkhusus ke manajemen. Nah, itu perlu ditingkatkan, apalagi di IT. Jadi itu setiap saat akan mengalami perkembangan. Jadi kalau itu tidak dilatih, tentunya teman-teman kami di ITB Stikom Bali tidak bisa mengikuti perkembangan tersebut. Nah, demikian juga di dalam manajemen. Jadi walaupun saya tidak meneliti dosen, jadi yang misalnya untuk di bagian administrasi dan lainnya tentu juga perlu diberikan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan bagaimana mereka bisa menuntaskan pekerjaan mereka dengan baik, atau dalam hal ini bisa meningkatkan kinerja mereka dengan baik. Demikian Prof. Titi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya puas dengan jawaban Anda. Terima kasih Prof. Titi. Iya, luar biasa. Ibu Putri tadi sudah sampaikan oleh para penguji termasuk Ibu Prodi berkaitan dengan kinerja dosen. Saya juga tertarik tentang itu. Dan hasil yang Ibu sampaikan ini kan luar biasa. Beberapa variabel yang diteliti memang menunjukkan ada dampak yang signifikan terhadap kinerja dosen. Saya juga mempunyai pandangan yang agak beda dengan Ibu ini. Mungkin mirip dengan Ibu Korprodi tadi gitu. Saya berpikir untuk meningkatkan kinerja dosen tinggal rewardnya ditinggikan. Ibu WR2 ya. Rewardnya ditinggikan, nggak usah mikir pelatihan dan sebagainya. Konsep MPKM kan apalagi sekarang mahasiswa bisa belajar lewat YouTube dan sebagainya, atau pegawai bisa lewat YouTube, nggak perlu ada pelatihan, Mbak. Rewardnya jadi tinggikan.
Saya yakin kinerjanya akan bagus. Bagaimana pandangan Ibu? Oke. Oke, Suksma Prof atas pertanyaannya. Jadi bagaimana pandangan apabila kenapa harus meningkatkan pelatihan, kenapa harus meningkatkan budaya organisasi? Jadi pelatihan tentu akan menimbulkan biaya. Jadi kenapa tidak di rewardnya saja ditinggikan. Jadi dengan reward ditinggikan, otomatis kinerja akan semakin bagus. Mohon maaf Prof, jadi saya sendiri tidak sependapat. Ya, jadi kenapa seperti itu? Karena kami sendiri juga sudah mengalami di ITB Stikom Bali. Jadi kita berusaha. Jadi mungkin dengan meningkatkan penghasilan daripada mereka, jadi reward yang diberikan semakin meningkat, itu belum tentu juga meningkatkan kinerja yang ada. Tetapi justru dengan pelatihan yang diberikan, di mana dari pelatihan-pelatihan itu harus selalu juga dikontrol apakah memang mereka benar sudah melakukan apa yang diberikan. Jadi justru dengan pelatihan inilah mereka akan bisa meningkatkan kinerjanya. Demikian Prof. Suksma. Mohon maaf kalau ada sedikit berbeda pendapat. Hasil penelitiannya sudah bagus gitu ya. Pertimbangan pragmatis mungkin beda lagi gitu. Oke, luar biasa respon Ibu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati serta Dewan Penguji yang saya hormati pula, saya pikir ujian promosi doktor sudah selesai, sidang saya skor. Calon doktor dan pendamping dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Mohon perhatian, acara akan segera dilanjutkan. Promovenda dipersilakan menempati tempat yang telah disediakan. Acara selanjutnya akan kami serahkan kepada Ketua Sidang. Waktu dan tempat disilakan.
Terima kasih kepada pembicara. Bapak Ibu Dewan Penguji, sidang saya lanjutkan. Pembacaan hasil ujian. Keputusan Dewan Penguji Universitas Pendidikan Ganesha nomor 2303/48+/KM/2022. Setelah mendengarkan pertimbangan disampaikan oleh Dewan Penguji pada ujian doktor yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha nomor 2843/48/PP/2022 tanggal 14 Juli 2022 dengan ini memutuskan bahwa 1. Profenda Niluh Putri Srinadi dinyatakan lulus pada ujian yang diselenggarakan hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 dengan nilai sebagai berikut. Nilai ujian tertutup 87,64, nilai ujian terbuka 92,93, nilai disertasi 89,76 atau dengan nilai A. Indeks prestasi kumulatif 3,87, predikat lulusan pujian. Cum laude. Urutan kelulusan yang ke-47. Sejak saat ini, Saudari Niluh Putri Srinadi dapat menggunakan gelar doktor serta hak-hak yang melekat pada gelar doktor tersebut. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali sesuai dengan peraturan yang berlaku. Singaraja 20 Juli 2022, atas nama Ketua Dewan Penguji, Sekretaris Profesor Dr. Ibu Siti Putri Suwarto, MSI. Penyerahan berita acara ujian promosi doktor oleh Ketua Dewan Penguji kepada Promovenda. Selanjutnya saya mohonkan kepada promotor untuk memberikan pesan akademik secara singkat kepada Dr. Niluh Putri Srinadi SEMM.Com. Silakan. Terima kasih Bapak Direktur. Selamat sore. Kembali saya ucapkan terima kasih Bapak Direktur, Ibu Korprodi S3 IP, teman-teman promotor dan teman-teman tim penguji internal, serta yang saya banggakan Ibu Dr. Luputu Srinadi dan juga beliau-beliau pimpinan dari ITB Bali, Bapak Ketua Yayasan, Wakil Rektor 1 dan 3, juga keluarga Bu Putri dari Bapak, anak-anak dan teman-temannya. Saya ucapkan selamat. Kemudian hari ini Bu Putri sudah diumumkan tadi berdasarkan SK Rektor bahwa Bu Putri merupakan doktor yang ke-47. Lahirnya tahun 67 ya. Ya ada 7-nya gitu, mudah diingat. Lahir 67, doktor ke-57. Kemudian berikutnya saya mungkin kembali ingat sekali ketika tadi Pak Harusundo menyampaikan tentang perkenalnya dengan Bu Putri Srinadi. Putri Srinadi ini ada kemiripan dengan nama mantan pacar saya gitu. Pacar saya namanya Putri Sri, ini plus nadinya gitu. Baru saya kenal beliau sebenarnya dari tahun 2000-an dengan Pak Dadang terutama kepala Stikomnya itu. Sekarang hari ini tidak datang beliau ya. Itu Beliau teman lagi lama ada tugas itu. di luar daerah. Ya, selamat ke Mbak Putri. Jadi mungkin saya boleh sampaikan sedikit bahwa dulu saya kenal dengan Bu Putri sampai dengan tahun 2009 kalau ketemu ya di di dinas apa namanya Pego apa namanya SKB ya gitu. Sana saya ketemu beliau, saya agak kaget gitu enggak. Beliau waktu itu beliau dalam keadaan sakit ya. Syukurlah sekarang sudah saya lihat sudah kembali performanya seperti semula. Dan juga dalam proses perjuangan untuk mencapai finish ini, saya ingat juga ketika Bu Putri WA tanggal menjelang 8 Juli lalu gitu kan.
beliau dari rumah sakit mau WA nelpon sudah mau nyerah gitu, saya berikan motivasi itu. Sama dengan Pak Prof juga memberikan semangat, pokoknya maju terus gitu kan. Akhirnya bisa lah ujian tanggal 8 ya. 8 kemudian berkat dukungan dari Bapak Direktur dan juga Korprodi IP-nya sehingga ujian bisa langsungkan dengan lancar tanggal 8, kemudian bisa juga hari ini ujian terbuka karena deadline waktu untuk pendaftaran itu adalah tanggal 22 Juli ya untuk wisudanya. Sehingga atas kebijakan Pak Direktur, Korprodi bisalah dimampatkan ujiannya hari ini. Sempat juga sebelum itu saya melobi penguji eksternal dari UNY itu gimana supaya bisa dibantu sehingga bisa segera ujian. Saya selaku promotor juga memiliki tanggung jawab akademik dan moral itu, sehingga kalau mahasiswa tidak sukses berarti saya juga merasa tidak sukses itu. Sehingga dari 5 mahasiswa saya untuk periode ini ada 1 orang yang terganggu kesehatannya, kemudian 4 orang itu syukur bisa ujian dari kemarin sampai sekarang, sehingga saya dari kemarin berturut-turut menyampaikan sambutan atas nama promotor. Syukur hari ini sudah tuntas, sehingga setelah ini saya sudah bisa nyenyak tidurnya, sudah selesai tugasnya gitu. Juga saya ucapkan salut juga Bu Putri dalam keadaan kesehatan terganggu, kemudian tugas sebagai pimpinan di Stikom Bali dan juga pengurus keluarga, tapi bisa semua berlalu selamat atas perjuangan Bu Putri. Mulai nanti malam sudah bisa Ibu nyenyak tidurnya, tidak mikirkan lagi disertasi. Gitu. Barangkali itu yang saya sampaikan. Kemudian kembali kepada Bapak Direktur dan Korprodi khususnya, terima kasih sudah mengakomodasi upaya kami untuk bisa 4 mahasiswa ini bisa selesai pada periode Juli ini, sehingga mereka bisa terhitung selesai dalam waktu 3 tahun. Nah, itu yang mungkin ya. Jadi ini semuanya berkat kerja keras promotor, kemudian direktur, Korprodi gitu. Sama-sama kompak bergerak sehingga bisa selesai. Andaikan salah satu saja tidak mendukung, saya yakin tidak akan bisa mencapai target ini. Karena terus terang saja semua pimpinan, dosen itu semuanya sibuk luar biasa itu. Tapi beliau luar biasa juga memberikan support, mengatur waktu sehingga bisa semuanya tercapai target dari lembaga maupun dari pasca ini. Itu. Yang kedua juga kepada teman-teman tim promotor, terima kasih banyak sudah atas kerjasamanya sehingga bisa kita sama-sama hari ini menikmati mahasiswa sudah bisa sampai tujuan akhir ini. Demikian juga teman-teman tim penguji semuanya. Terakhir juga kepada Bapak pimpinan dari ITB Stikom Bali, terima kasih sudah memberikan support luar biasa kepada Bu Putri. Tanpa dukung Bapak Ibu, saya yakin juga beliau tidak bisa kerja. Terima kasih, semoga langkah Bu Putri ini bisa dilanjutkan, diteruskan, atau ditiru oleh teman-teman lainnya untuk bisa meniti karir ke jenjang akademik tertinggi. Itu dari saya. Kemudian terakhir kepada orang tua Bu Putri dan keluarga, selamat Bapak Ibu semuanya sudah bisa mendampingi anak-anaknya sampai tujuan ini. Dan terakhir juga kepada teman-teman Bu Putri dari Denpasar ini sudah memberikan support itu. Terakhir sekali ini untuk ada temannya Bu Putri yang Pak Adi Putro ini, saya mohon momen ini bisa menjadikan motivasi atau pecut bagi Bapak, karena Pak Adi Putro ini kan kakak kelasnya Bu Putri, ini belum bisa sampai ini, tolong ini dijadikan pecut untuk bisa maju. Itu barangkali dari saya. Terakhir saya mohon maaf jika dalam sambutan singkat ini ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, dan akhirnya saya tutup dengan mengaturkan permasalahan. Om Santi. Om. Terima kasih. Baru saya kembali kepada Pak Direktur. Oke, semua Bapak Agung. Tadi telah disampaikan beberapa hal pesan akademik kepada Dr. Ibu Putri, Dr. Niluh Putu Putri Srinadi.
Tentunya saya selaku direktur sangat mengapresiasi Prof. Agung, karena Prof. Agung ini adalah promotor yang paling produktif dalam minggu ini, melahirkan 4 doktor bimbingannya. Kita berikan aplaus khusus Pak Agung. Gitu. Ini kami bangga gitu. Jadi sebagai promotor 4 bimbingannya ujian akhir pada minggu ini, itu luar biasa. Bersama para ko-nya, ko-1, ko-2 maupun dukungan ko-prodi yang lainnya. Sehingga secara keseluruhan kami mengucapkan terima kasih kembali kepada semua teman-teman, baik ko-promotor, ko-prodi, sekprodi maupun dosen lainnya yang juga memberikan bimbingan. Bu Putri, tadi telah ditegaskan, disampaikan oleh Prof. Agung, ini adalah sesuatu yang awal, apalagi berkaitan dengan kinerja dosen. Ini memang sangat baik sekali. Saya yakin apa yang Ibu temukan dalam penelitian ini sangat bermanfaat dalam memajukan ITB kembali. Saya yakin, oleh karena itu, teruslah berimprovisasi untuk meningkatkan kinerja dosen. Jika kinerja dosen meningkat, saya yakin ITB kembali akan menjadi luar biasa, akan sangat melejit itu. Jadi saya sendiri bangga sekali. Sukses banget, Prof. Dan secara khusus kepada Pak Warek 1, Warek 3, Pak Yayasan serta undangan lainnya, ini adalah support yang luar biasa sekaligus memberikan energi yang positif kepada Pasasada Undiksa. Ya, kami berharap Bu Putri bisa menginspirasi teman-teman dosen lainnya untuk mengikuti jejak Bu Putri. Jadi kita di Undiksa sekarang ini, di Pasar Undiksa mempunyai 17 program studi magister dan 5 program studi doktor. Jadi sebetulnya di tahun 2021 kemarin kami mengusulkan 13 program studi. Hanya yang turun 5 kemarin. Kita mengusulkan prodi-prodi yang prospektif memang. Termasuk kepemimpinan pendidikan kita telah usulkan, cuman masih dalam tahap proses di pusat. Nampaknya ada kendala di nomenklatur, kita akan usulkan dengan nama lain. Kita mengusulkan prodi-prodi dengan nama-nama yang memang inginnya berbeda dari perguruan tinggi lain gitu. Karena kita berpikir untuk mengejar yang sudah maju, kita harus melalui jalan-jalan yang lain gitu. Jadi sekali lagi kami mohon support terus dari pimpinan ITB kembali, teman-teman di sana yang belum studi lanjut ya didorong untuk mengambil program doktor di Pasar Undiksa. Nanti Ibu Putri silahkan memberikan informasi apa yang dirasakan, dilakukan di Pasar Undiksa. Jadi kami mengusung moto bakti untuk bakti. Bakti pertama kami maknai adalah pelayanan. Kita hakikatnya semua sebagai pelayan. Kami direktur adalah melayani mahasiswa, melayani para dosen, dan seterusnya. Sehingga semua pihak bisa meningkatkan pelayanan. Karena saya pikir dengan memberikan pelayanan yang optimal, maka pelanggan atau mahasiswa terpuaskan. Kita harapkan terus mahasiswa yang bicara dengan temannya untuk mempromosikan gitu. Jadi tujuannya adalah melahirkan lulusan yang bakti. Bakti adalah suatu akronim dari berkarakter, adaptif, kolaboratif, terampil, dan inspiratif. Nah itu. Jadi memang nampak sekali dengan moto itu kinerja teman-teman pegawai jauh meningkat, Bu Putri. Nah ini juga salah satu alternatif meningkatkan kinerja. Jadi moto memberikan spirit, semangat untuk dia melakukan tugas. Gitu. Kemudian dengan pelayanan yang seperti itu, dalam 2 tahun terakhir jumlah mahasiswa kami memang terus sudah meningkat. Gitu. Itu beberapa hal dapat disampaikan. Sekali lagi selamat, sukses. Dan sekaligus ini akan bisa memajukan ITB kembali, Bu Putri. Selamat sekali lagi. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, dengan menyatakan bersyukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, maka sidang promosi doktor saya nyatakan tutup. Om Santi Santi Santi. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu foto bersama. Dimohon untuk seluruh Dewan Penguji dan Promovenda memasuki tempat yang telah disediakan.